Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan PDD UKT-PT unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Saya Dr. Rahman bin Tomalili, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Laki Dende. Penelitian ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajib bagi dosen yang harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun skema penelitian yang sudah pernah saya lakukan selama menjadi dosen, yaitu skema penelitian mandiri sebagai ketua tahun pelaksanaan 2010-2011, sumber dana yaitu internal Universitas Laki Dende dengan judul penghapusan pidana terhadap pelaku abortus provokatus akibat pemerkosaan dalam tinjauan pasal 48 KUHP. Penelitian ini sudah saya publikasikan di salah satu jurnal Protektorat Fakultas Hukum Universitas Haloleo. Jadi di dalam penelitian ini sebenarnya bahwa kebanyakan dalam setiap kasus bahwa apakah itu terjadi antara anak muda, ya, terjadi antara anak muda melakukan pemerkosaan, ya, sehingga mengakibatkan kehamilan dan bayi yang atau janin yang ada dalam ibu tersebut tidak diinginkan. Nah, ini yang sering terjadi. Selanjutnya penelitian saya tentang skema penelitian mandiri sebagai ketua tahun pelaksanaan 2011-2012, sumber dana dari internal Universitas Laki Dende dengan judul penelitian penegakan hukum terhadap pengerusakan sarana bantu navigasi pelayaran. Penelitian ini sudah saya publikasikan dalam karya ilmiah jurnal Protektorat, ya, di Fakultas Hukum Universitas Haloleo. Penelitian ini sebenarnya bahwa terjadinya pengerusakan, ya, sarana bantu navigasi, yaitu terjadinya kebanyakan kasus ini biasanya terjadi pencurian atau pengerusakan yang dilakukan secara terencana atau berencana, ya. Jadi ini hasil ini penelitian saya yang kedua. Sedangkan penelitian yang ketiga tentang skema penelitian dosen pemula PDP, ya. Penelitian dosen pemula ini saya sebagai ketua tahun pelaksanaan 2013-2014, sumber dana dari Dikti. Publikasi karya ilmiah, ya, yang adalah sebuah buku referensi tentang tindak pidana persinahan dalam perspektif hukum pidana adat suku Tolaki, sudah saya terbitkan di penerbit Republis. Jadi hasil manfaat atau hasil penelitian ini adalah merupakan satu perbandingan dalam proses perbandingan pengaturan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana positif kita diatur di pasal 284 tentang persinahan, di mana kita ketahui bersama bahwa persinahan yang dimaksudkan adalah salah satu unsurnya mereka yang terikat pernikahan. Jika salah satu tidak terikat pernikahan, maka 284 tidak berlaku, ya, atau tidak bisa dikenakan atau tidak ada pengenaan pidana. Sedangkan di tindak pidana persinahan menurut hukum adat Tolaki sangat runut mengatur tentang itu. Pemberian sanksi bukan hanya mereka yang tidak terikat pernikahan, mereka juga dapat sanksi adat. Selanjutnya, apalagi lebih-lebih mereka yang tidak terikat perkawinan. Jika salah satu di antara mereka yang sudah terikat pernikahan, maka mendapatkan sanksi yang begitu besar. Dan sanksi ini sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat hina dan sangat dimurkai oleh masyarakat suku Tolaki khususnya,
Sebenarnya perbuatan ini biasanya kalau di masyarakat suku Tolaki itu eh, biasa terjadi konflik, bisa jadi terjadi eh, apa pembunuhan di antara para pihak. Tapi karena ada mekanisme adat yang mereka hargai sesuai dengan filosofinya, inai konasara, ia pinesara, inai liasara, ia pinekasara, siapa yang menghormati adat, ya, maka dia siapa yang taat adat maka dia dihormati, dan siapa yang tidak taat adat maka dia mendapatkan sanksi atau liasara. Pengaturannya ini biasanya sanksi yang diberikan selain kain kapan, ya, pemberian denda kain kapan. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang dilakukan, ada namanya mowea, ya, biasanya perceraian, mowea wali, dan sanksi lainnya yaitu pengembalian biaya pernikahan sejak awal pernikahan. Itu biasanya si pelaku biasanya akan membayar sanksi itu, yang selanjutnya biasanya dikucilkan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, sanksi adat biasanya mosehe. Jadi prosesi mosehe ini adalah merupakan prosesi pensucian yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki sebagai bentuk sebenarnya pengganti kepala. Jadi biasanya ada kalau pemotongan kerbau, ya, atau sapi, ini sebagai pengganti. Jadi ada proses pelaksanaan simbolis, biasanya dilakukan ritual mosehe. Proses penyelesaian hukum adat suku Tolaki itu sangat mudah, bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 malam dibandingkan dengan hukum pidana kita lebih panjang dan tidak juga menyelesaikan masalah, lebih mengedepankan individualistik. Sedangkan hukum adat Tolaki itu sebenarnya dia lebih mengedepankan harmonisasi, bagaimana hubungan antara yang satu dan yang lainnya menjadi harmonis seperti semula. Penelitian selanjutnya, skema penelitian disertasi Dr. PDD, saya sebagai ketua. Tahun pelaksanaan 2018-2019, sumber dana dari Dikti. Ada penjudul penelitian hakikat penyelesaian pidana adat masyarakat suku Tolaki dalam pembentukan hukum progresif. Publikasi karya ilmiah, penelitian ini sudah saya publikasikan dalam jurnal internasional. Hasil penelitian ini sebenarnya banyak sekali temuan yang saya dapatkan di dalam penelitian ini. Bukan hanya di masyarakat suku Tolaki, di beberapa suku daerah tertentu di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa hukum adat ini sebelum hukum positif ada, hukum adat kita adalah telah ada, ya. Dan hukum adat ini sebenarnya sangat baik sekali, ya. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sangat singkat, mudah, dan pencapaian juga harmonisasi, bagaimana menyatukan dua keluarga yang tadinya berkonflik bisa menyatu kembali, ya, harmonis kembali seperti posisi semula. Seperti contoh kasus di pidana kita sebenarnya, kalau orang gila, ya, orang gila atau dalam pengampuan atau orang gila itu tidak dipidana, sedangkan di di hukum adat itu dia tetap melakukan prosesi adat, ya, proses penyelesaian adat. Bukan persoalan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi keluarga yang keluarganya. Jadi itu yang paling utama. Jadi pada dasarnya bahwa harmonisasi yang lebih dikedepankan, ya. Bagaimana sebuah permasalahan konflik yang terjadi itu terjadi hubungan yang sangat baik sekali. Jadi banyak hal yang saya ketemukan, dan saya juga sudah coba menyusun roadmap penelitian tentang hukum adat. Adapun untuk saat ini saya sedang melaksanakan penelitian sebagai ketua pelaksana tahun 2021-2022, yaitu sumber dana dari Universitas Laki Dende, judul penerapan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif justice, ya, yang dilakukan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Unaha. Karena berdasarkan data
yang kami temukan ya berdasarkan hasil observasi bahwa banyaknya anak yang melakukan tindak pidana. Jadi sebagai bentuk prihatin kami, maka kami melakukan riset tersebut. Dan insya Allah Desember saya akan selesaikan penelitian ini. Selanjutnya roadmap penelitian ini perencanaan untuk tahun 2022 ke depan setelah penelitian tadi sampai tahun 2025. Jadi saya sudah punya penelitian terdahulu seperti tadi PDP ya tentang persinahan di tahun 2018, tentang 2018-2019 tentang hakikat penyelesaian masyarakat pidana adat masyarakat suku Tolaki. Selanjutnya mungkin saya akan lebih luas lagi ke depannya, mungkin saya akan meneliti tentang bagaimana isu hukum ya tentang hukum adat yang apakah tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini, struktur aturan hukum adat bersangkutan masih kuat atau sudah banyak mengalami perubahan. Yang ketiga, apakah kepala adat atau pengetua adat masyarakat hukum adat masih berfungsi. Isu selanjutnya untuk 2024-2025 tentang keputusan hakim ya, apa masih tetap sama ya, dengan sistem hukum adat. Yang kedua tentang penjatuhan sanksi pidana, bagaimana pengaruh nilai hukum pidana adat, pelanggaran adat terhadap penerapan KUHP, serta putusan hakim di pengadilan. Mungkin isu ini yang akan saya angkat ke depan karena ini isu yang menurut saya belum saya selesaikan untuk penelitian selanjutnya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.